Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita baca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih melanjutkan pelajaran 5 tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul. Tentunya dengan materi yang berbeda ya. KD yang akan kita pelajari pada hari ini KD 3.19, KD 4.19 dengan materi tentang kisah teladan Nabi Musa alaihissalam, Al-Kisah. Di sebuah negara Mesir terdapat seorang raja yang sangat angkuh dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Pada suatu hari, raja tersebut bermimpi anak-anak. Kira-kira apa ya mimpinya? Raja tersebut bermimpi yang konon menurut para ahli mimpi menandakan bahwa mimpi raja tersebut menandakan akan ada seorang bayi laki-laki yang lahir pada waktu itu yang nantinya akan membinasakan raja tersebut. Kira-kira raja tersebut takut gak ya? Takut gak sih? Ya takutlah, masa tidak? Ya, raja tersebut merasa takut anak-anak dan memerintahkan kepada para prajuritnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir pada waktu itu. Astaghfirullahalazim. Kira-kira raja siapa ya yang mempunyai sikap kejam seperti itu? Anak-anak ada yang tahu? Ya, raja tersebut adalah Raja Fir'aun. Dan ternyata benar anak-anak, setiap ada kelahiran pada masa itu langsung dibunuh seketika apabila yang lahir adalah anak laki-laki. Berbeda kalau yang lahir anak perempuan, maka akan dibiarkan tetap hidup. Dan benar saja, Nabi Musa alaihissalam dan anak-anakku ternyata pada waktu itu ibunya Nabi Musa sedang hamil Nabi Musa dengan hamil yang besar. Sehingga Nabi Musa pun dilahirkan pada masa Raja Fir'aun yang ingin membunuh setiap anak laki-laki yang lahir. Ibunya Nabi Musa sangat sedih anak-anak. Beliau berdoa kepada Allah agar senantiasa menyelamatkan anaknya yang baru saja lahir. Dan ternyata benar, Allah mengabulkan doa ibu Nabi Musa. Dan Allah pun memberikan petunjuknya kepada ibu Nabi Musa untuk meletakkan Nabi Musa ke dalam sebuah peti yang nantinya akan dihanyutkan ke sungai. Dan tanpa diduga anak-anak, ternyata sungai tersebut mengalir sampai ke arah kerajaan. Kira-kira apa yang terjadi ya? Masya Allah,
Ternyata anak-anak, bayi mungil Nabi Musa ditemukan oleh istri Raja Fir'aun. Siapa namanya? Asiyah. Asiyah merasa sangat gembira ketika dia menemukan bayi Musa. Wahai dayangku, hatiku sangat bahagia melihat anak kecil ini. Aku ingin mengangkatnya sebagai anakku. Kira-kira gimana dengan Raja Fir'aun ya? Dan atas izin Allah anak-anak, Raja Fir'aun pun tidak bisa membunuh Musa kecil atas bujuk rayu dari istrinya yang bernama Asiyah. Hingga saat itu Musa kecil tinggallah di dalam pengasuhan Asiyah, istri Fir'aun. Nabi Musa menangis anak-anak karena dia haus, kehausan, lapar. Owi, owi, owi. Sehingga istri Fir'aun merasa kebingungan. Dia menyuruh para dayangnya untuk mencari ibu susu untuk Nabi Musa. Tapi tidak satupun yang berhasil menyusui Nabi Musa karena Nabi Musa langsung menolaknya begitu ada perempuan yang ingin menyusuinya datang. Pada akhirnya datanglah seorang perempuan yang bernama Yukabat. Siapa anak-anak? Yukabat. Dan seketika itu Musa kecil pun langsung mau menyusu kepada ibu Yukabat, yang ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah ibu kandung Nabi Musa sendiri. Bahagia sekali. Itulah kalau Allah sudah berkehendak. Makanya kun fayakun. Yang awalnya ibu Nabi Musa merasa bersedih hati karena sudah menghanyutkan Nabi Musa di sungai, akhirnya Allah memberikan jalan untuknya bertemu kembali dengan putra tercintanya. Melihat hal tersebut, Asiyah yang tidak mengetahui bahwa ibu Yukabat adalah ibu kandung Nabi Musa, Asiyah pun meminta ibu Yukabat untuk menjadi ibu asuh Nabi Musa di dalam istana. Senang sekali anak-anak ya. Subhanallah. Dari situlah Musa kecil tinggal di istana bersama Raja Fir'aun dan juga istrinya serta ibu kandungnya, yaitu ibu Yukabat. Musa kecil tumbuh dengan baiknya anak-anak, layaknya anak kecil yang lain. Nabi Musa juga suka bermain, suka belajar, dan lain-lain. Dan Musa juga tumbuh memiliki jiwa yang penolong. Tentunya itu sangat berlawanan dengan Raja Fir'aun. Kira-kira bukti bahwa Nabi Musa suka menolong apa ya? Contohnya, ketika Nabi Musa sedang menuju kota Madian, Nabi Musa bertemu dengan dua orang gadis cantik jelita. Di sana Nabi Musa melihat ada banyak gerombolan orang yang sedang mengantri untuk mengambil air. Namun, beliau melihat dua orang gadis itu menyendiri bersama dombanya. Nabi Musa pun mendatanginya. Mengapa tidak mengambil air bersama mereka? Kedua gadis pun menjawab, kami tidak dapat mengambil air
kecuali mereka telah selesai mengambilnya. Karena kami tidak berdaya apabila harus berebut dan berdesak-desakan dengan mereka. Dan bapak kami pun telah lanjut usia, makanya dia tidak dapat datang mengambil air bersama kami di sini. Mendengar jawaban dari dua gadis itu, Nabi Musa langsung tergerak hatinya anak-anak untuk membantu dan menolong kedua gadis itu dalam memberikan air kepada ternak-ternaknya. Sesudah itu, kedua gadis bersama ternaknya pun pulang ke rumahnya. Sedangkan Nabi Musa, beliau berteduh di bawah pohon sambil berdoa kepada Allah. Ya Allah, hamba mohon kebaikan yang akan Engkau turunkan kepada hamba hari ini. Sementara itu anak-anak, dua gadis yang tadi ditolong oleh Nabi Musa telah sampai di rumahnya. Dan di dalam rumah, keduanya menceritakan tentang kejadian yang baru saja dialami oleh mereka, yaitu bahwa ada seorang pemuda yang membantu mereka dalam memberikan air kepada ternak-ternaknya, sehingga keduanya tidak lagi datang terlambat ke rumah. Dan salah satu gadis itu anak-anak menyarankan kepada ayahnya, "Wahai ayahku, ambillah dia atau Musa sebagai orang yang bekerja kepada kita. Kelihatannya ia orang yang kuat dan dapat dipercaya, ayah." Dan benar anak-anak, ayahnya pun setuju dengan usulan dari sang gadis. Dan ternyata ayah dari gadis itu adalah siapa yuk? Nabi Syuaib anak-anak. Dan itu menjadi pertemuan pertama antara Nabi Syuaib dengan Nabi Musa. Hingga akhirnya Nabi Musa pun dijadikan menantu oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Karena apa tadi? Karena kebaikan hati Nabi Musa yang menolong dengan tulus sekali. Nah, setelah beberapa waktu, akhirnya Nabi Musa pun diperintahkan oleh Allah untuk kembali berdakwah kepada Raja Fir'aun dan kaumnya. Di situ Nabi Musa sudah dibekali anak-anak, yaitu dengan mukjizat, tongkat, dan yang kedua, tangan yang mengeluarkan cahaya, di mana tangan tersebut akan menjadi pelindung dari segala ketakutan yang ada dalam hati Nabi Musa. Tentunya untuk apa ya mukjizat itu? Untuk melawan Raja Fir'aun dan juga para penyihir. Mengetahui kedatangan Nabi Musa, Raja Fir'aun marah besar anak-anak dan menuduh Nabi Musa merupakan penyihir yang ingin mengusirnya dari negaranya tersebut. Segitunya ya Raja Fir'aun. Namun Nabi Musa tidak marah anak-anak, dan malah sebaliknya Nabi Musa mengingatkan Raja Fir'aun. Namun mendengar perkataan Nabi Musa, Raja Fir'aun dan para tukang sihirnya tidak mengindahkannya dan tetap melawan Nabi Musa. Hingga akhirnya Nabi Musa pun meladeninya. "Kalau begitu, kumpulkanlah para penyihir-penyihir handalmu, dan kita akan berkumpul di tempat ini." Dan benar anak-anak, setelah itu Nabi Musa
dipertemukan oleh Raja Fir'aun dengan tukang-tukang sihir terhebat dan terhandal di negerinya. Tapi kira-kira menang gak mereka? Para tukang sihir itu menantang Nabi Musa, anak-anak. Wahai Musa, lemparkanlah tongkatmu. Atau kami dulu yang akan melemparnya. Kamulah lebih dahulu. Dan benar anak-anak, tukang sihir itu pun melemparkan semua tali-tali dan juga tongkat-tongkat yang mereka miliki. Apa yang terjadi? Seketika tali-tali yang mereka lempar dan juga tongkat-tongkat itu berubah menjadi ular yang banyak yang melata mengelilingi Nabi Musa. Dan saat yang bersamaan Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Yang artinya, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja dia datang. Quran Surat Toha ayat 69. Shadaqallahul azim. Dan benar anak-anak, seketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya yang ketika itu berada di tangan kanannya. Allahu Akbar. Tanpa diduga oleh Raja Fir'aun dan juga para tukang sihir, tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular yang besar anak-anak, dan seketika menelan semua ular-ular kecil dari tukang sihir itu. Dengan melihat keadaan itu, sebagian tukang sihir seketika bersujud kepada Nabi Musa, sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ulqiyas saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud, seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa. Quran Surat Toha ayat 70. Melihat sebagian tukang sihir dan juga istrinya Asiyah telah beriman kepada Nabi Musa, Fir'aun menjadi tambah marah dan ganas. Dia menyiksa para tukang sihir yang beriman tersebut dan juga istrinya hingga mereka mati. Melihat kondisi seperti itu, Nabi Musa bersama pengikutnya mundur anak-anak. Mundur kenapa? Untuk
menyelamatkan diri dari keganasan Raja Fir'aun yang sudah di luar kendali. Nabi Musa berlari bersama pengikutnya sejauh mungkin yang mereka mampu. Namun Raja Fir'aun beserta pasukannya terus mengejar Nabi Musa tanpa diberi ampun sedikit pun. Hingga Nabi Musa terpojok di belakangnya musuh, yaitu Raja Fir'aun bersama para bala tentaranya, sedangkan depannya adalah Laut Merah. Di saat kondisi yang sudah kepalang bingung, Allah menurunkan firman-Nya. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkat yang ia pegang. Dan subhanallah anak-anak, seketika lautan yang begitu luas langsung berubah menjadi jalan yang bisa dilaluinya. Sehingga tanpa pikir panjang, Nabi Musa beserta pengikutnya melewati jalan tersebut. Mereka terus berlari dan berlari hingga akhirnya sampailah Nabi Musa dan pengikutnya di ujung laut itu. Dan melihat jalan tersebut, Raja Fir'aun pun beserta bala tentaranya tanpa pikir panjang juga langsung mengikuti Nabi Musa melalui jalan itu. Hingga akhirnya begitu mereka sampai di tengah-tengah laut, Allah menurunkan perintahnya kembali, bahwa Nabi Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya kedua kalinya. Dus! Seketika jalan yang awalnya begitu panjang yang mereka lalui langsung berubah kembali menjadi lautan yang terhampar luas. Lantas, bagaimana dengan Raja Fir'aun dan pengikutnya dan bala tentaranya? Seketika anak-anak, Raja Fir'aun bersama bala tentaranya tenggelam di laut itu tanpa ada satupun yang bisa menyelamatkan diri. Allahu Akbar. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hingga akhirnya raja yang begitu angkuh, sombong, dan mengaku bahwa dirinya Tuhan tenggelam di dasar lautan tanpa ada satupun yang bisa menyelamatkan. Sedangkan Nabi Musa beserta pengikutnya, mereka selamat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah anak-anak tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Sekarang anak-anak sudah paham ya? Sekali lagi, semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.